Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 1 dari surat apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak gak itu? Bagus gak itu? Belum sempurna. Nah, kenapa? Bertahun-tahun rupanya Yusuf Mansur dari mulai kecilnya sampai kawinnya ternyata saya belum pernah membaca terjemahan Al-Fatihah. Ngapa? Saking mungkin nganggap enteng lah, gua udah tahu. Yasin. Diam dulu, jangan melangkah dulu, lihat terjemahnya. Yasin apaannya? Wal Qur'anil Hakim. Apa sih artinya? Gitu. Innaka laminal mursalin. Oh, ini artinya. Ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, panjang umur, dan senantiasa doa yang bukan basa-basi, senantiasa diiringin ampunan dan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu Bapak yang dirahmati Allah, yang mendengar di kemudian hari rekaman ini, tausiah ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada buku ya, tidak ada kitab, tulis deh. Tidak ada buku, tidak ada kitab yang mesti kita baca sampai tuntas. Tidak ada buku, tidak ada kitab yang mestinya kita baca tuntas dan berulang-ulang dari awal sampai akhir, ngulang lagi, kecuali Al-Quran. Panjang banget ya. Intinya begini, dengerin semuanya. Ayo semuanya dengerin. Intinya adalah tidak ada buku apapun, tidak ada kitab apapun ya yang harus kita baca sampai tuntas, titik komanya, fathah baris domanya, kecuali Al-Quran. Nah, tulis dah tuh. Ya tulis pakai bahasa sendiri aja. Tulis pakai bahasa sendiri sambil minum kopi. Kopinya belum ada. Tidak ada satupun buku di dunia ini, tidak ada satupun kitab di dunia ini ya, mau tulisan siapa kek, mau karangan siapa kek ya, yang kudu kita tuntasin bacanya dari awal sampai akhirnya, kecuali Al-Quranul Karim. Dan kitab hadis. Nah, khusus kitab hadis karena hadis ini banyak banget ya,
Ya pilihlah satu yang paling ringan, misalnya Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu 42 hadis. Boleh juga nanti ibu-ibu kapan kumpul di rumah Maimunah, ya, Rumah putih. rumah putih atau rumah hitam, rumah coklat, rumah duret. Kemudian kita baca kitab hadis satu aja mah, kita tuntasin begitu. Udah tulis. Nah, dengan demikian ada pertanyaan. Dengan demikian ada pertanyaan dari kita semua. Apa pertanyaannya? Nah, udah belum tuh? Usia udah pada tua gini. Udah belum tuh baca sampai tuntas? Baca ada sampai tuntasnya ada 2. Tulis lagi. Baca sampai tuntasnya ada 2. Kalau yang satu saya tidak meragukan. Yang satu saya tidak meragukan, insya Allah udah pada minimal sekali aja mah, yakni menghatamkan bacaan ayatnya yang disebut dengan khataman Quran. Ya, yang disebut dengan khataman Quran nomor 1 baca ayatnya, khataman Quran tuh jadinya. Kalau ini sih insya Allah udah pada, udahlah seumur kita begini nih sekali aja mah udah pernah ngatamin, betul nggak? Nah tapi yang kedua adalah karena kita bukan orang Arab, kita bukan orang Arab nih ya, ada yang orang Amerika, ada yang orang Australia, ada yang orang Eropa, berbagai negara di sana, Jerman, Belanda, Perancis, Austria, Polandia, Hongaria, ada juga bangsa Cina, Taiwan, ya. Habis Taiwan apa? Taiwan apa? Habis Taiwan, Taito. Habis Taito, Taitri, Taifor. Ngerti nggak nih? Taiwan, Hong Kong, ya. Terus apa lagi? Negara-negara Cina mana lagi, Mak? Taiwan, ya serumpun sama mereka ada tuh. Korea, Jepang, ya termasuk Indonesia. Indonesia kan bukan bahasa Arab. Nah karena itu kita nanya nih nomor 2, udah belum ngatamin terjemahnya? Tulis tuh. Udah belum ngatamin terjemahnya. Jadi kita baca ayatnya, kita baca terjemahnya. Mumpung dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara kita yang ngaji sekarang adalah awal tahun. Ya coba bismillah dah begitu. Walaupun ini nggak ada cerita awal tahun akhir tahun, mulai aja. Ya dimulai saja. Ngatamin Quran berikut terjemahannya. Maaf nih, belum tentu kita pernah membaca terjemahan Al-Fatihah. Belum tentu kita pernah membaca terjemahan Qul huwallahu ahad. Belum tentu kita pernah membaca terjemahan Qul a'udzu birabbil falaq. Belum tentu kita pernah membaca terjemahan Qul a'udzu birabbin nas. Belum tentu kita pernah baca terjemahan Yasin. Belum tentu nih. Bininya si Yasin itu belum tentu itu. Cing Yasin. Kita baca Yasin nggak? Baca. Bolak-balik nggak? Bolak-balik. Sering nggak? Sering. Artinya gimana? Nah itu. Jangan sampai kita belum pernah baca. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk dibaca nggak? Dibaca. Tapi artinya kagak baca. Wah kalau udah baca mah nomor 1 dah.
kalau soal ayat. Nah, tapi kita dorong diri kita agar membaca juga terjemahnya. Tulis, bikin niat. Memang enak nulis sambil makan, enak banget ya. Adil banget. Guru aja nggak ada makanannya. Yang jadi guru kagak ada makanan nih. Mana katanya jamaahnya lagi panik. Jamaahnya enggak, anyem ya kan. Lagi makan di kedang, Pak Ustadz ngantuk. Iya. Nomor 1, munculin niatnya, timbulin niatnya, munculin kepengennya buat baca arti demi arti dari ayat demi ayat, surat demi surat di dalam Al-Quran. Baca dulu dah yang paling sering kita baca, gitu. Apa sih yang paling kita sering baca? Al-Fatihah itu. Ayo coba ngaku siapa yang belum pernah baca artinya Al-Fatihah? Yang ngacung masuk surga. Lah iya, asal dia niat ya. Asal dia niat, iya gue belum pernah baca itu. Terus dia niat masuk surga itu. Insya Allah. Yang kedua, cara baca yang paling bagus, satu, modal Quran terjemah. Nah ini kalau nggak ada Quran terjemah, minta Majnunun. Ya besok boleh, Roboy akan datang minta Majnun dah. Bener, 200.000. Lah bayar. Ya Allah. Coba kerudung dibeli. Gue ledekin nih. Kompor lo bagus-bagusan. Kulkas lo. Nggak ada diada-adain. Cakep nggak tuh? Kacamata 3 juta itu kali. Ada warnanya sih tuh. Clear. Berapa duit itu paling nggak GoPay tuh. Lah coba sepatu lebih dari sepasang. Giliran Quran mahal banget, Jay. Dasar lo. Giliran Quran maunya nggak ada yang gratisan apa, Jay? Ya elah, giliran datang ke surga maunya gratisan baik. Ya, satu, kita modal Quran terjemah. Kalau bisa jangan pakai handphone. Quran terjemah biasa gitu. Ya mumpung masih ada itu yang nyetak. Nanti kalau udah nggak ada yang nyetak, mati kita. Iya benar Ustazah, Bunda. Nanti lama-lama orang nggak mau nyetak karena nggak laku. Kita yang nggak beli, kita lebih milih beli pulsa daripada beli Quran terjemah. Nah kan ini masalah. Alhamdulillah Ustaz ada yang putih, ada yang Iya bener, ada yang putih, ada yang hitam. Iya bener. Rezeki anak soleh, masya Allah. Nomor 1, munculin niatnya. Nomor 2, adain Quran terjemahnya. Nomor 3, bacanya diulang dan diulang. Sambil ditarik energinya. Dibaca berulang dan berulang sambil ditarik energinya. Diserap, dihirup, diisep, dimakan tuh ayat, kira-kira begitu. Tuh ayat ditelan gitu. Saya mau cerita. Yusuf masuk dengan izin Allah datang ke si A, si B, si C, si D sampai si Z. Dari yang dekat sampai yang jauh, perkara 14 jam, 17 jam Yusuf Mansur nguber. Saking pengennya kita utang lunas ya. Kita temuin siapa aja yang bisa kita temuin. Baik, dengerin. Nih liatin gua sini, liatin. Ini lagi ngopi nih. Bilang terakhir. Balas dendam gua lo makan mulu. Biarin gua minum kopi dah. makan dia mau ngopi. Emang juga. Enak mah ikan bakar ini mah. Ya. Kan bakar lagi. Nasi liwet Pak Ustaz. Bu. Yusuf Mansur ceritanya tobat. Ceritanya. Kita ke Bogor zaman dulu belum ada motor. Kita ke Bogor zaman dulu belum ada mobil.
Kita ke Bogor zaman dulu, kita ngecer, ngeteng 14 jam. Oh, Allahu Akbar. 14 jam. Cerita perginya 7 jam, pulangnya 7 jam. Segitu hebatnya tuh jalan ditempuh. Ini saya mau cerita tentang Quran. Saya mau cerita tentang terjemahan Quran yang membuat saya bleber, yang membuat saya itu nangis nggak keruan. Kemana aja gue ini? Padahal yang saya temuin baru 2 kosakata di dalam Al-Quran, baru 2. Belum nyampe 1 ayat, belum nyampe 1 surat, belum nyampe 1 juz, apalagi 1 Quran, baru sampai 2 kosakata. 3 dah, kalau emang itu bisa dipecah jadi 3. Apa itu? Bismillahirrahman. Belum nyampe Ar-Rahim. Saya apakah Yusuf Mansur yang tidak tahu terjemahannya? Tahu lah, gua bisa bahasa Arab, ngerti, alhamdulillah. Tapi tetap beda baca sama nggak baca mah. Kita tahu lah Ji, kalau cuma Al-Fatihah doang, masa ya gua nggak tahu. Ya apaan? Ya kan gua nggak boleh bilang-bilang. Ntar gua ria ya. 1000 kali ibu-ibu, apalagi para ustazah tahu, para ustadz, para kiai tahu. Demi Allah, tetap beda baca itu. Jadi saya ketemu nih ayat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 1 dari surat apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak gak itu? Bagus gak itu? Belum sempurna. Nah, kenapa? Bertahun-tahun rupanya Yusuf Mansur, dari mulai kecilnya sampai kawinnya, ternyata saya belum pernah membaca terjemahan Al-Fatihah. Kenapa? Saking mungkin nganggap enteng lah, gue udah tahu. Jadi ceritanya saya jalan nih ke Bogor mau minjem duit. Mau minjem duit, di sono ada orang yang saya tebak pasti kalau gua datang dibagi, pasti gua datang dikasih, pasti kalau gua datang dipinjemin. Ternyata 14 jam jarak saya tempuh, hasilnya 0. Sampai sono mah, begitu papa sampai, lah rumahnya lagi didatengin Satpol PP. Ya bener nih, barang semua ditarik-tarikin sama Satpol PP. Orang yang saya temuin keluar, udah lama, udah, ya begini dah gua lagi amblas gitu dah. Gua bilang gua datang kayak amblas ini. Ya bukannya gua malah datang minta duit, malah bantuin dia ngangkat-ngangkat barang. Nasib dah. Hah? Tiba-tiba Yusuf Mansur baca nih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kamu cari? Nama siapa yang kamu cari? Bukan nama ku aja yang kamu cari. Aku Allah loh. Kamu nyari siapa? Kamu nyandari nama siapa? Kamu pergi ke siapa? Nggak kenal kalau aku ini Ar-Rahman. Lah saya baca itu, kok ya hidup itu loh. Begitu saya baca tuh ayat kayak berdiri di depan saya dan ngobrol. So begitu kalau datang ke manusia. Coba kamu datang ke Allah. Dari dulu kamu nyebut dia nih, dia nih, dia nih. Tuh orang. Nanti dia. Bisa bantulah, pinjemin lah, apalah. Lah kamu lihat, dari jembatan 5
Dari Jembatan 5 pergi ke Roksi, dari Roksi pergi ke Selipi, dari Selipi pergi ke Baranang Siang, dari Baranang Siang pergi lagi kemudian kemana itu tempat saya lupa. Lah berapa kali naik itu? Saya sampai Selipi naik nih dari Jakarta ke Bogor. Gue udah tidur 7 kali. Bangun masih di Selipi juga. Bangun masih di sini, tidur lagi. Bangun masih di sini, tidur lagi. Lapan dia menunggu penuh. Sekalinya saya pernah naik tujuannya Bekasi dari Tanah Abang. Sama. Saya tidur bangun masih di situ juga. Akhirnya saya baca doa udah. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Beneran buat tidur aja udah. Tahu nggak begitu saya bangun belum jalan juga. Saya marah-marah itu mau kenaiknya. Lah ini mobil bagaimana ceritanya ini? Kok belum jalan-jalan? Kata sopirnya apa? Kata kenaiknya udah balik bang. Wallah ini bener kejadian. Oh berarti udah pergi ke Bekasi. Lah udah balik. Lalu tidur lu kayak bangke katanya. Kita mau bangunin kasihan, ya udah biarin aja. Ya Allah bang, saya penting banget coba. Apa kata Allah? Kamu datang ke orang yang gak jelas, kamu datang ke orang yang gak tahu apa-apa, kamu datang ke orang yang gak punya apa-apa, sedangkan ada namaku Allah. Bismillah, sebut namaku Allah. Sebut namaku, yang kau cari aku. Kok bisa padahal nggak ada terjemahnya loh. Emang ada terjemahnya sepanjang itu? Nggak ada. Tapi itu akibat apa? Akibat saya dengan izin Allah berinteraksi dengan terjemah Quran. Jadi begitu saya baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Nah mulai itu kan mulai baca tuh ya, dengan nama Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Itu saya diem aja. Tiba-tiba ada sesuatu yang kayak masuk. Itu yang saya bilang, tiba-tiba tuh ayat kayak berdiri di depan saya dan ngobrol. Udah jajal sub ke Allah. Udah jajal pergi ke Allah. Coba jajal. Nggak pakai 7 jam 14 jam kali. Coba kita datang ke Allah. Siapa tuh dia? Ar-Rahman. Udah pasti baiknya. Orang baik belum tentu adanya loh. Orang baik belum tentu punya. Betul nggak? Dia memang baik, tapi kalau nggak punya mau diapain? Tapi kalau Allah udah pasti maha baiknya, maha punyanya. Betul nggak? Orang yang baik yang punya, deh. Orang yang baik yang punya belum tentu adanya. Kali dia kondangan, kali dia lagi ngegilir ke istrinya yang lain, kali dia kemudian lagi mancing, kali lagi dagang, belum tentu adanya. Tapi kalau Allah ada terus. Siapa yang ngajarin begitu coba? Nggak ada. Tapi ketika saya mulai bersentuhan dengan terjemahnya, karena kita bukan orang Arab, kita baca terjemahnya, saya kayak ditabokin bolak-balik. Rasain loh, datang ke yang salah situ. Lah kita pergi gelap pulang gelap, hasilnya 0. 14.000 malah gua habis. Zaman dulu 14.000 tuh. Dari rumah Umi Noni di Jembatan 5, saya pergi ke Roksi. Dari Roksi pergi ngelewatin Grogol, turun di Selipi. Dari Selipi naik bus ke Baranang Siang. Dari Baranang Siang nyambung lagi. Ya 4 kali kurang lebih. Hebatnya saya bilang, ini kata lain dari bodohnya, goblok dan tololnya, yang jarak jauh begitu ditempuh. Kan tolol namanya. Lah ada Allah yang gak perlu nyari kemana-mana. Min hablil warid, Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kita nggak sebut, kita nggak sebut, kita nggak cari. Coba lihat nih, anak datang, mama, iya, bayaran apa bayaran? Belum bayaran ini. Jam berapa sekarang? Jam 9. Ya sono nyari Allah lo duha.
Mau ngapa duha? Ya biar lo dibagi sama Allah duitnya. Nggak ada begitu tuh, nggak ada. Yang kita sebut apa? Emas. Ntar mama pergi ke pasar, pergi ke Hipli jual emas. Yang kita sebut siapa? Orang warung ketika nggak ada makanan. Yang kita sebut siapa? Saudara yang paling kaya, tetangga yang paling kaya. Nggak ada disebut Bismillah, ada nama Allah, nggak ada. Bini datang ke suami, bang, duit buat belanja lah. Ya lu sholat sama duha. Nah iya, makanya kan jarang kan. Di sana minta duit sama Allah. Abang kali yang minta, bukan kita orang perempuan. Ya gue temenin dia berdua, ya kita minta. Berdua-duaan dia sholat. Iya, minta supaya belanja. Jangankan belanjaan buat sehari, buat sebulan pun Allah penuhi. Lakinya minta kopi nih sama bininya. Nah, iya, bikin kopi. Nah, sono lu duha. Lah lu balas gua. Gila lo, gua ajarin malah ngebales-bales lo. Lah kalau abang mau kopi, lah sholat duha sono. Biarin ntar gua kawinin ya sholatnya. Nah, dasar bini, gua minta kopi suruh duha. Iya bang, ntar saya temenin. Ada orang nemenin ngopi, ada orang nemenin duha, beda demi Allah, beda. Nah, woi. Ya Allah, saya tuh kenal. Baru Bismillah doang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nangis saya. Ya Allah, kalau emang kau maha pemurah, di mana aku nemenin kau ya Allah? Kalau emang kau maha pengasih, belum minta aja udah dikasih, di mana aku menemui kau ya Allah? Ya itulah sejalan-jalannya tuh. Jadi demen sholat, demen kita ngaji, demen kita sholawat. Iya, itu. Makanya saya kalau ketemu apa? Lu ke sono kayak dah? Nggak ada. Gua mau ke Allah aja dah. Gitu. Nih ya, orang belum tentu baiknya, baik belum tentu punyanya, punya belum tentu adanya. Ada, belum tentu maunya. Dia baik, dia punya, dan dia ada, kita temuin bisa. Tapi belum tentu mau bantuin kita. Aduh. Nah bener dah. Apa kata dia? Ya, ntar gua bantu. Sekarang Bang Haji, iya udah sekarang. Begitu dia ke dalam, bininya liat tolak pinggang. Apa lo mau bantu dia? Asal lo tahu, utang dia aja banyak ke gua. Jadi gimana? Yang gua usah dibagi, nggak jadi. Berarti apa? Udah pasti bayarnya belum? Udah pasti punyanya belum? Udah pasti adanya belum? Udah pasti kemudian maunya belum? Yang terakhir, udah pasti jadinya? Udah pasti jadinya? Ada orang baik, ada orang punya, ada orang ada orang mau. Terus pasti itu jadi? Nggak ada yang pasti. Buktinya udah ke dalam dia, dicegat sama bininya. Dicegat sama bininya, atau kebalikannya, bininya udah mau bantu, dicegat sama lakinya. Anak, kadang-kadang laki bini bersatu mau bantu, mertuanya ngelarang. Kadang dia bersatu semua, tetangganya nggak ada yang ngasih. Gue mau bantu dia, tapi tetangga gue nggak ada yang ngasih, begitu katanya. Ya bener juga, kok tetangga yang ngasih jadi emang, karena dia nggak punya. Paham gak ini? Ini pada bingung nih. Maksudnya apa sih? Ya kan dari dulu, ya nggak, jangan ngasih. Kan saya bilang, gue mah bukan nggak mau beli mobil, tetangga gue nggak ada yang ngasih. Bingung nih si ibu bingung, Ustaz ngomong apa sih? Lah kok tetangga gua ngasih mobil mah ya gua jadi punya ya. Paham gak tuh? Tulis apa yang ditulis? Baiknya, terus punyanya, terus adanya, terus maunya, terus jadinya. Dan tuh tulis, nggak bakal gua ulangin. Kalau kita ke Allah itu udah
pasti baiknya karena dia maha baik. Nah, tuh. Ini gue ulangin nih. Kalau kita datang ke Allah, Allah udah pasti punyanya karena dia maha punya. Asik gak? Kalau kita datang ke Allah, Allah udah pasti gak bakalan kabur. Dia pasti ada 24 jam. Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik, punya, ada. Yang keempat, mau. Allah maha mau membantu. Itulah Ar-Rahman. Allah maha, emang dia pengen bantu banget. Nggak dicari aja, dia nyari datengin kita. Mana nih si Romlah, katanya utangnya mau dibayarin. Aku datang ke rumahnya, dia molor. Wahai para malaikatku, aku datang ke rumah si Romlah, hambaku, dengan membawa kekayaanku, tapi dia molor. Oke malaikatku, ayo kita pulang. Balik Allah. Kapan itu? Tengah malam ya, di 1/3 malam ya, di 2/3 malam ya. Allah nggak dicari aja, Allah pasti nyari. Ada manusia begitu? Nggak ada. Ada sekali-kalinya ada nih. Zaman, waduh, nanya udah kayak punya duit aja. Begitu kita buka pintu, ada duit lo. Ya, lo mah nyari gue pengen minjem. Ada Allah datang ke kita pengen minjem. Ada Allah datang ke kita pengen minta. Nggak ada. Dan ini hasil tadabbur cuman 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ke Alhamdu, belum ke Ar-Rahman kedua, belum ke Malik Yaumiddin, belum ke Iyyaka na'budu, belum ke Ihdinas Shiratal Mustaqim, belum ke Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim, belum. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Coba dah jajan. Sering baca Yasin enggak sekali lagi? Sering. Coba jajan. Apa sih artinya Yasin? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Diam dulu. Jangan melangkah dulu, lihat terjemahnya. Yasin apaan artinya? Wal Qur'anil Hakim. Apa sih artinya? Gitu. Innaka laminal mursalin. Oh, ini artinya. Ala siratim mustaqim. Terus gimana tadi? Tadi kan kata si Ustadz berulang. Oke, dari awal lagi. Dari Yasin lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin hanya Allah yang tahu. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang kuturunkan, demi Al-Qur'an yang kuwahyukan, yang penuh dengan kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkaulah sebenar-benarnya utusanku. Ala siratim mustaqim, yang berdiri di jalan yang lurus. Lanjut. Tanzilal azizir rahim, diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha mencintaimu. Diturunkan oleh yang maha kuasa lagi maha menyayangimu. Terus kita lagi nggak disayang sama suami misalnya, kita lagi nggak disayang sama anak misalnya. Ini demi Allah, begitu kita berinteraksi nih, kena gitu loh. Ya Allah, iya, gua minta disayang sama laki gua, dia lebih sayang sama burungnya. Ya emang juga burungnya kan dicebokin, dimandiin. Burung sono.
Yang disangkal. Gue minta disayang sama abang gua, gue minta disayang sama kakak gua, gue bisa, aduh gue nggak ya Allah, tahu aja saya lagi sedih, begitu tuh. Pokoknya Quran tuh aneh dah. Quran nih ajaib. Coba kita nih lagi dalam keadaan apapun, buka Quran dah, ceder kita buka Quran, terus baca terjemahnya, kayak tahu aja tuh, kayak tahu aja posisi kita kayak apa itu. Nah, kan sederhana tuh ayatnya. Tanzilal azizir rahim. Quran yang diturunkan sama yang maha perkasa. Duh, kita lagi lemah. Betul nggak? Nggak di sekolahan, nggak di rumah, dibego-begoin. Nggak di kerjaan, nggak di rumah, ditolol-tololin. Kayaknya kita lagi nggak punya nama. Nggak ada kita yang namanya itu. Kekuatan tuh nggak ada. Tiba-tiba kita dikasih tahu sama Allah, nih kalau mau kuat pakai Quran. Kenapa? Karena Quran ini diturunkan oleh Al-Aziz. Bisa begitu. Ibu nggak perlu jadi ulama dulu, nggak perlu jadi ibu-ibu nyai, nggak perlu jadi ustazah dulu untuk kemudian Quran bisa ngomong. Nggak perlu. Bisa jadi nih kita kalau baca Yasin sekali jalan 15 menit selesai. Alhamdulillah. Tapi bisa jadi kalau ngatamin Qur'annya, ngatamin artinya, bisa jadi sebulan. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Nanti nyampe nih sebulan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Pas lagi nih, pas lagi kena sama kita. Kita baca artinya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kita baca artinya. Apakah tidak melihat manusia itu kerjaannya emang lupa asal, lupa dari mana, lupa dari siapa, dari apa, lupa. Padahal dia itu dari nutfah, dari sperma, dari saripati tanah. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba berdiri sebagai orang yang melawan, berdiri sebagai pendurhaka, berdiri sebagai orang tidak taat. Tiba-tiba tanpa sadar ada sebagian orang yang mentadabburi ayatnya, dia bleber air mata. Kenapa? Rupanya dia punya anak lagi doraka sama dia. Rupanya ada anak ada tetangga lah, apa ada saudara lah yang dibela-belain, dijual-jualin emas buat ngegedein dia, dijualin mobil buat bantuin dia. Tiba-tiba begitu udah jadi lurah, udah jadi camat, lah kita datang cuma minta doang sedikit dari kekuasaannya, nggak dapet. Terus kita ngaji begini nih, kena udah. Iya benar ya. Ada murid yang kita jadiin murid ya Allah, murid. Mending murid kalau bayar. Ini murid gratis, tis. Tiba-tiba begitu udah lulus, jadi selebgram, jadi YouTuber, jadi artis hebat, tiba-tiba berdiri melawan kita. Mau apaan Yusuf Mansur tuh, mabuk lah, kita ngelihat lah, semua gitu. Nggak inget dulunya apa? Ternyata kata Quran apa? Jangan khawatir Suf. Jangankan terhadap kamu, terhadap aku yang menciptakan mereka lupa. Jadi emang udah begitu. Akhirnya begitu kita ngaji bagaimana? Jadi adem. Kita ngerasanya tuh warung dari kecil kita yang modalin. Tiba-tiba begitu udah gede, lihat timbang kita punya cucu minta doang permen, punya cucu nih, dia ngambil permen itu, wah, dimaki-makinya setengah mati gitu. Kita jadi nenek bilang sama dia tuh, kalau nggak ada gua warungnya kagak ada itu. Gitu. Habis itu kita ngaji bab begini.
Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apa kata Allah? Jangankan mereka terhadap kamu, mereka terhadap aku yang nyiptain, aku yang ngasih makan, aku yang ngasih nafas, aku panggil-panggil gak ada yang nengok, aku panggil-panggil gak ada yang datang. Jangan ke kamu, ya elah, emang apa sih yang kamu kasih dibanding aku, kata Allah. Lihat tuh ayatku, awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Akhirnya kita satu hari cuma baca ayat itu doang bolak-balik. Ayat itu kita baca supaya kita punya hati redo gitu. Kita panggil cucu kita. Ya lagian orang sih lumayan ambil aja. Ya udah nih duit maji, mau bayar son. Tapi kok namanya udah. Nih lo baca ayatnya. Udah begitu sifat manusia mah pelupa. Udah begitu sifat manusia mah pendurhaka. Lagian emang kita siapa? Allah aja dirasanin, Allah aja diomongin, Allah aja dilawan, bagaimana kita? Allah aja dilupain, bagaimana kita? Yuk ikutin, dengerin, ikutin. Awalam yaral insanu. Ayo. Jauh banget kayak bumi Malangnya. Tapi alhamdulillah namanya ada suaranya itu. Awalam yaral insanu. Apakah manusia tidak melihat? Tidak sadar, tidak tahu, tidak merhatiin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dulunya siapa? Emang punya apa? Dari mana? Allah ngingetin. Pada saat ibu-ibu nanti baca, bisa jadi nggak dibaca secara mulut, tapi dibaca secara pikiran, secara hati. Timbulnya begini. Kadang kita ketawa sendiri, kadang kita nangis sendiri. Benar, ini kan surat cinta. Al-Quran ini surat cinta dari siapa? Dari kekasih kita. Kitanya aja yang nggak pernah merasa jadi kekasihnya Allah, sehingga suratnya nggak pernah dibaca. Ustazah, saya kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang. Kalau lagi hati sedih banget ya, hati kecil banget, kayaknya jalanan serba ketutup begitu. Soalnya ada kawinan, sini ada kawinan, ditutup mana? Percaya apa enggak? Saya buka Quran, saya baca ayat kursi. Pertanyaannya, apakah seorang Yusuf Mansur nggak hafal ayat kursi? Apa? Pengen denger hafalan gua? Hah? Apa? Tapi Yusuf Mansur butuh apa? Butuh baca. Baca apa? Baca ayatnya berikut terjemahnya. Kita buka dah, ceter 255 surat Al-Baqarah. Kita baca aja udah. Mulai kecil nih, sono mentok, sini mentok. Orang nyangka gua kaya, orang nyangka gua banyak duit. Dia nggak tahu nih WA isinya apa aja. Lah bener, serem bu. Nah kemarin aja udah mau ngacem bunuh-bunuh kita, udah ada. Kita diinjak-injak harga diri mah bukan sekali. Nah gitu, kita datang nih ke Allah, baca aja Quran.
Terus saya bacanya beda sama yang lain. Saya bedain. Saya baca tuh ayat kursi bukan dengan hafalan saya, tapi dengan upaya membaca terjemahnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia itu siapa? Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha ada. Terus apakah saya terusin bacanya? Belum, saya ulangin lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pokoknya saya baca aja artinya, baca terjemah sampai kemudian tuh kayak Quran tuh kayak berbentuk gitu, dulu muncul di berdua, terus dialog deh. Munculnya tuh macam-macam. Ya, ada mertua saya dengan doanya beliau, banyak cacing saya, banyak nenek-nenek saya, alhamdulillah nyanyi istri doain. Ya, itu asli itu. Quran tuh kayak dia ngomong berdua gitu. Elah, so kayak nggak ada Allah aja gitu. Padahal ya elah so kayak nggak ada Allah aja. Emang itu ada di terjemahan? Nggak ada. Tapi itulah ya pengaruhnya ketika kita bukan ngewiridin doang. Kan kita wiridin iya dong. Masa kita nggak wiridin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bagus, ya baca aja. Insyaallah. Kalau zikir kayak begitu juga tetap insyaallah dapat kita minimal dapat tidurnya, betul nggak? Allah dari belakang saya suka videoin tuh Ajin Nun tuh, saya suka videoin tuh. Oh iseng aja nih direkam-rekam. Alhamdulillah, orang susah tidur kan? Gampang kalau mau tidur mah, sono ke masjid terus tidur. Benar, cari pojokan langsung pulas. Tapi bedain, ada yang beda bacanya. Apa beda bacanya kayak tadi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa sih artinya? Ayo kita baca. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa sih artinya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kita kaget sendiri tuh. Padahal kita tahu Allah yang punya langit dan bumi, tahu. Gak mungkin gak tahu. Sebagai orang Islam Maya, apalagi ahli pengajian, betul gak? Gak mungkin gak. Tapi beda loh. Begitu kita baca nih, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Baginya semua kekuasaan di langit dan di bumi. Apa yang di langit dan di bumi itu kita kena tuh, cetek. Ya Allah, pan saya mah cuma butuh 1 juta aja ini. Bukan langit dan bumi ya Allah, aku cuma butuh 1 juta doangan ini. Terus kita dialog sama Allah. Ya Allah, memang Engkau benar ada, Al-Hayyu Al-Qayyum. Hidup gak pernah mati, bahkan gak pernah berkedip jagain kami ya Allah. Dan Kau juga bilang punya langit dan bumi. Lah iloh kan 1 juta aja gak ada ini. Masa iya ini kan keren gitu, keren loh. Man dzalladzi, ayo
Siapa juga yang bisa ngasih pinjem kecuali udah Allah pinjemin. Siapa juga yang bisa ngasih kesembuhan supaya sembuh kecuali Allah yang nyembuhin. Siapa juga yang bisa nikahin, siapa yang bisa bikin anak mantu jadi punya anak alias kita punya cucu. Siapa yang bisa bikin kita jadi punya mantu? Siapa? Illa bi'idni. Iya ya. Akhirnya kita jadi sadar sendiri. Benar. Gua datang ke sana kemari udah izin belum sama Allah? Belum. Bu. Kita pengen beli daster nih. Duit siapa? Bu, mana suaranya? Woi, kita beli daster. Ada nih duit ada. Terus kita jalan ke pasar. Cakep apa cakep? Mentang-mentang duit kita, mentang-mentang kita sehat, mentang-mentang kita sempet main jalan-jalan aja. Pada kata Allah apa? Nggak ada yang bisa beli daster kecuali aku yang mengizinkan. Terus siapa yang berdiri dulu sholat sunat 2 rakaat? Betul nggak? Ya Allah, saya mau datang sholat duha, mau beli daster. Boleh apa kagak? Beli yang bolong apa yang rapet? Warnanya apa ya? Terus minta izin begitu loh, kan katanya begitu kan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Coba minta izin. Salat nih 2 rakaat. Usolli sunnatat duha raka'ataini lid-daster. Ya Allah, saya salat 2 rakaat, salat duha lillahi ta'ala. Saya minta izin. Ini duit udah ada buat beli motor, ini udah ada duit buat renovasi, ini duit udah ada buat jalan-jalan. Tapi boleh kagak? Bagus kagak? Cakep kagak? Ada yang begitu? Ya ada zaman dulu ada. Orang-orang tua kita kalau mau bangun gak bakalan bangun, malamnya selamatan dulu. Ya itu kan dalam rangka minta izin dari Allah. Alhamdulillah di kampung Ketapang mah nggak bakalan ada kawinan dulu ya nggak? Kecuali malamnya kita maulid dulu. Nah itu kan dalam rangka apa? Minta izin. Lah saya melihat ya bagaimana mau diizinin? Saya nggak bilang sama Allah mau minjem sama si fulan, nggak bilang. Mau minjem sama si fulana nggak bilang, mau minta tolong sama si fulan nggak bilang, mau minta tolong sama si fulana nggak bilang. Terus kata Allah apa? Terus ketika kamu nggak dikasih kok kamu marah-marahnya sama aku? Mau minta juga enggak, akhirnya dirubah kan gitu. Nah inilah yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, sekaya gimana pun ya. Saya mau tanya satu hal, udah bisa baca Quran belum? Ada yang belum? Nggak apa-apa, bilang aja. Ada yang belum bisa baca Quran? Nggak, ulama ada yang belum. Ini fardunya fardu kifayah bagi para pengajar. Kalau bagi orangnya sih harusnya fardu ain. Kalau bagi pengajar fardu kifayah, jangan sampai ada satu kampung yang nggak ngajar ngaji. Kalau emang ada yang nggak bisa ngaji, ngomong aja. Bentar kita bikinin kelasnya, mah bikinin kelasnya. Ya. Benar itu, benar. Bikinin kelasnya. Terus kalau ayatnya nggak bisa baca, kira-kira terjemahnya bisa baca nggak? Kalau terjemahkan bahasa Indonesia, bisa nggak baca nggak? Nah, mulai aja dulu, nggak usah nunggu ayatnya. Lah iya, lah kan kita proses nih, kita mulai pendaftaran dulu buat yang belajar baca Qurannya. Tapi kan buat belajar baca tulisnya maka nggak perlu daftar dulu. Ya dimulai, itu yang paling penting. Dimulai. Ustazahnya nggak perlu ustazah, pakai Quran terjemah aja. Lontar kalau nggak ada yang ngajarin, kita jadi sesat. Ya elah, a'udzu aja apa a'udzu. Kan kita belajar bukan karena pengen sombong ya. Kita belajar bukan karena pengen dianggap udah belajar, betul nggak? Kita belajar karena pengen tahu. Bismillah,
mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya, berarti PR-nya apa mah? Minggu depan PR-nya bawa Quran terjemah. Ini yang belum pada punya Quran terjemah siapa? 1. Mana lagi? 2, 3. Masa masih belum punya? Oh, udah dibawa mana? Iya. 1, 2, 3 mana lagi? Yang lain udah punya? Beneran? 4. Mana lagi? 5. Mana lagi? 6. Nggak apa-apa. Nggak punya ngaku. Punya ngaku nggak punya nggak apa-apa. Orang bayar sih 200.000 tadi. Kan gue tinggal bawain lo bayarin. Ya udah ntar mah dicek di gudang apakah ada apa tidak. Kalau emang nggak ada kasih tahu papa biar minta ke PPA. Insya Allah ada. Dan buat yang belum bisa ngaji jangan malu ya. Jangan malu. Aduh gua malu nih kalau lapor nggak bisa ngaji. Emangnya mau kita arah apa? Kan kita nggak bakal ngarap dia ya. Kalau emang belum bisa ngaji juga ada 2, bisa doang sama lancar. Nah, minta nih sama ustazah, saya pengen ngelancarin baca, gimana caranya? Nanti mudah-mudahan bisa dibikinin juga kelasnya. Selebihnya berusaha sendiri, pakai apa ya kalau emang wayahnya pakai handphone dulu, handphone aja. Tadi nih yang pada belum punya Quran terjemah, Yasin, punya handphone nggak? Handphonenya mana? Mana boleh lihat? Nah itu kan bisa download Quran terjemah. Ini handphone pakai, jangan buat drakor doang. Saya juga nonton sih. Bareng alhamdulillah. Ya itu baru senang ya, insya Allah. Tapi senangnya senang yang kita cari yang tidak ada halangan dari ridho Allah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan minimal Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, Al-Fatihah, ya. Kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu semua minimal pernah kita baca terjemahnya. Allahumma arhamna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjangin umur ibu-ibu nih dan semua keluarganya, semua orang tuanya yang pada masih ada, keluarga inti dan keluarga besarnya, orang-orang di kampungnya, kanan kiri depan belakangnya, dan nanti panjangin umur seluruh turunan hingga akhir zaman. Sehatin badannya dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Jangan sampai ada penyakit apapun penyakitnya, apalagi sampai cancer, tumor, stroke, gagal ginjal, gagal jantung, lambung, segala macam pencernaan, pernapasan. Jangan sampai ada penyakit ya Allah. Bersihin, sehatin ya Allah, mudah-mudahan banyakin rezekinya yang barokah, yang manfaat dengan segala bentuknya. Ampunin, maafin, sayangin, kasihin, cintain, belain, lindungin, amanin, jagain, menangin, suksesin, jayain. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah tetap iman Islami semua, wafat semua dalam keadaan husnul khatimah.
alam barzahnya dan di hari berbangkitnya, enak nanti juga di hari hisabnya, dan masuk surga tanpa hisab insyaallah bersama Allah dan Rasulnya satu surga, bersama seluruh keluarga besar, tidak ada yang ketinggalan. Ya Allah, mudah-mudahan Kau terima amal ibadah kami semuanya ya Allah, dan amal ibadah semua umat, dari umat yang terdahulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu baraka wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati wal madhkuri wal maqsudi wal matubin walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih midada kalimati. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.